Kali ini kita akan membahas materi pengauditan sistem informasi. Topik yang ketiga dari silabus yaitu IT Audit Processes dari bukunya Gans bab 8. Intinya nanti yang akan teman-teman pelajari di sini adalah bagaimana proses-proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor, terutama nanti ada beberapa pembahasan mengenai audit IT secara khusus, tetapi materi ini juga tidak melupakan materi audit yang lain, termasuk materi-materi yang teman-teman sudah dapat tentang pengauditan. Maka nanti silahkan disimak dan diingat-ingat kembali materi audit yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, apa yang ada di bab ini? Dari slide yang berikutnya ini adalah sub-sub topik yang akan dibahas pada bab 8 dari Gans, yaitu ketika kita bicara tentang proses pengauditan pada information technology, maka ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama, dimulai dari perencanaan audit atau audit planning, kemudian masuk ke persiapan dan pengumpulan bukti audit. Setelah bukti audit didapatkan, maka kemudian masuk dalam kegiatan auditnya atau audit performance. Kemudian dari audit performance akan menghasilkan temuan. Nah, maka temuan ini nanti yang akan dilaporkan, maka kita nanti akan bicara tentang reporting findings. Dari temuan yang sudah dilaporkan, maka kemudian ada respon. Bagaimana respon terhadap hasil dari audit yang telah dilakukan. Kemudian di bagian terakhir, nanti kita akan sekilas membahas tentang metodologi dan siklus hidup proses pengauditan. Ini nanti akan bicara tentang PDCA. Ini untuk pengantar. Di sana ada beberapa poin yang saya ambil dari bukunya Gans. Yang pertama, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan itu menginvestasikan waktu dan sumber daya yang substansial mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam audit IT mereka. Maka di sana disebutkan organizations invest substantial time and resources to identify their IT auditing needs. Kebutuhan audit IT ini termasuk di dalamnya misalnya adalah program audit apa yang akan digunakan, kemudian bagaimana menentukan auditor, serta aktivitas audit apa yang diutamakan atau diprioritaskan. Nah, maka kemudian di poin yang kedua di sana saya tuliskan semua usaha-usaha di atas itu tadi pada poin yang pertama mengarahkan perusahaan kepada proses dalam audit teknologi informasi. Kemudian poin penting yang ketiga adalah ketika kita bicara tentang audit, terutama dalam hal metodologi, maka di sana disebutkan setiap organisasi itu menggunakan metodologi, framework, dan standar yang bervariasi. Bahkan kemudian disebutkan juga following different processes for different types of audit. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa jenis-jenis audit itu banyak dan bermacam-macam, maka prosesnya juga akan berbeda antara audit satu dengan audit lainnya. Proses detailnya meskipun secara konseptual, secara umum prosesnya sama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Intinya, core proses dan activity yang dilakukan dalam audit IT itu secara umum hampir sama. Kenapa disebut seperti itu? Karena intinya kalau kita bicara tentang aktivitas audit, maka kita bicara tentang beberapa hal, yaitu yang pertama perencanaan audit, kemudian pelaksanaan audit atau eksekusinya,
kemudian melaporkan temuan, serta mengambil beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan setelah mengetahui temuan auditnya apa. Nah, kemudian di sini gambar 8.1, silakan dibuka buku kalian masing-masing, kemudian dilihat di sana. Ini berkaitan dengan proses IT audit. Dimulai dari plan perencanaan. Perencanaannya ada beberapa hal, misalnya yang pertama, auditor dapat menentukan dulu ruang lingkup dan sasarannya. Besok di materi-materi berikutnya, kalau kita sudah masuk dalam pengauditan IT secara lebih spesifik, kalian akan mempelajari bahwa setiap aktivitas audit itu harus ada sasaran audit apa yang mau dicapai. Kemudian misalnya yang kedua, masih dalam rangka perencanaan, yaitu menentukan sumber daya audit yang akan digunakan. Ini termasuk misalnya nanti mau mengauditnya dengan cara seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian memilih atau mendesain prosedur audit yang akan dilakukan. Kemudian pada tahap perencanaan ini auditor sudah bisa mencari atau mengumpulkan data untuk mendukung audit mereka. Dari plan kemudian bergerak ke perform, di sini adalah eksekusinya atau proses auditnya yang dilakukan, maka ada 4 hal di sana, menguji dokumentasi, mengumpulkan bukti dan mereview, mengevaluasi pengendalian, ini melalui 2 cara, observasi dan pengujian pengendalian yang dulu sudah saya jelaskan di awal, kemudian menganalisa informasi dan identifikasi isu-isu yang muncul dari proses audit yang dilakukan. Masuk ke aktivitas atau proses berikutnya, dari perform masuk ke report atau laporan, maka di sini auditor akan menyiapkan dan mendokumentasikan temuan, kemudian menyiapkan kertas kerja pengauditan. Ini yang sudah kalian lakukan di mata kuliah audit manual yang sudah kalian ambil ya, membuat kertas kerja pengauditan. Kemudian auditor juga merekomendasikan aktivitas atau tindakan perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan itu apa saja. Ini nanti disampaikan kepada manajemen. Kemudian finalisasi dan menyerahkan laporan audit secara formal. Diserahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Ini nanti juga akan kita bahas dalam materi bab ini. Kemudian setelah report beranjak ke aktivitas berikutnya, yaitu respon. Misalnya ada 4 hal di sana yang dilakukan, yaitu menentukan respon seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan temuan dari auditor. Kemudian mengembangkan rencana tindakan korektifnya, jika memang ada beberapa tindakan korektif atau perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian kalau tindakan korektif itu sudah dilakukan, maka harus dipantau, harus dimonitor. Kemudian dilakukan yang namanya follow up atau diaudit ulang. Setelah ada perbaikan, kemudian diaudit lagi. Maka nanti prosesnya sama, kembali lagi ke perencanaan, begitu seterusnya. Jadi ini adalah proses audit IT secara umum. Oke, kemudian di slide ini bicara tentang perencanaan audit. Intinya audit plans atau perencanaan audit itu dikembangkan dalam level program. Kemudian digunakan untuk menentukan ruang lingkup audit, prioritas audit, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap audit yang dilakukan. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu perencanaan audit. Di sini kalimatnya, audit planning encompasses all the activities necessary to ensure that a specific audit can be executed completely and efficiently to satisfy organization's audit objective. Jadi intinya, ketika kita bicara tentang konsep perencanaan audit itu adalah terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dalam proses audit untuk memastikan bahwa audit dapat dilakukan dengan lengkap dan efisien dalam rangka
mencapai sasaran audit yang sudah ditentukan di awal. Kemudian ini masih bicara tentang perencanaan audit terkait dengan alokasi sumber daya. Tadi saya sudah mengatakan di awal kalau perusahaan itu akan melakukan audit maka harus menentukan juga sumber daya apa saja yang akan digunakan dalam audit itu. Maka di sini disebutkan IT audit itu dapat sangat resource intensif, artinya ketika perusahaan melakukan audit IT itu maka perusahaan bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian poin yang kedua di sini intinya terkait dengan penentuan auditor dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mensupport audit yang sedang dilakukan. Kemudian masih dalam tahap perencanaan audit, terutama dalam hal persiapan, aktivitas yang kedua, kalau aktivitas yang pertama tadi kan penentuan alokasi sumber daya, kalau yang aktivitas kedua ini adalah pengumpulan data awal atau preliminary data gathering. Nah, di sini penekanannya lebih kepada pengumpulan bukti itu sebenarnya merupakan fokus utama dalam audit IT dan juga audit lainnya sebenarnya. Tetapi di sini disebutkan organisasi dapat lebih efektif dalam melakukan auditnya dengan mengumpulkan informasi atau data pada saat tahap perencanaan. Jadi ketika di tahap awal, informasi atau data yang dibutuhkan oleh auditor itu sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Maka ini nanti akan menghasilkan audit yang lebih efektif. Karena ketika auditor datang dan akan melakukan proses audit, data yang dibutuhkan sudah tersedia. Tinggal nanti diuji oleh auditor, data-data itu. Nah, terkait dengan pengumpulan data atau informasi, maka Gans sudah menyampaikan beberapa sumber informasi yang dapat diambil dari suatu perusahaan. Yang pertama adalah ini kebijakan, prosedur, standar, dan aturan yang dimiliki oleh perusahaan. Policy, prosedur, standards, and guideline. Kemudian sumber informasi berikutnya adalah dokumentasi sistem atau dokumentasi aplikasi termasuk petunjuk-petunjuk manual penggunaan sistem informasinya, itu juga merupakan sumber informasi. Kemudian karena kita bicara dalam konteks audit IT, maka di sini ada konfigurasi setting dari teknologi yang dipakai oleh perusahaan, itu juga menjadi sumber informasi. Misalnya, bagaimana sih konfigurasi setting pada server yang mereka miliki, atau bagaimana setting konfigurasi dari teknologi-teknologi lain yang ada di organisasi itu. Kemudian sumber yang lainnya adalah deskripsi dari pengendalian yang diimplementasikan. Jadi ini konsep dasar pengendalian internal ya, bahwa internal control itu harus ada di perusahaan, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Maka pengimplementasian pengendalian yang ada di perusahaan itu juga menjadi salah satu sumber informasi yang relevan. Kemudian sumber informasi lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data awal adalah laporan-laporan audit dan rencana corrective action dari audit yang sebelumnya. Jadi kalau di sumber yang terakhir ini, relevansinya adalah ketika sudah punya laporan audit dari audit yang sebelumnya, dan di laporan itu juga sudah dilampirkan perencanaan aktivitas perbaikan apa yang diperlukan, maka di audit yang berikutnya bisa dilihat bagaimana kemajuannya, apakah corrective action yang direncanakan itu sudah dilaksanakan semua atau belum. Kemudian temuan audit sebelumnya apa, ini juga akan sangat membantu auditor ketika nanti mereka akan melakukan pekerjaan lapangan. Kemudian berkaitan dengan
prosedur dan protokol pengauditan ini masih dalam persiapan audit ya, konteksnya masih dalam perencanaan. Di sana ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, audits by definition differ from assessments and other more general types of review. Artinya apa? Tentu kalau teman-teman sudah tahu bahwa yang namanya review itu ada bermacam-macam. Audit itu sebenarnya mirip dengan review juga, tetapi ada perbedaannya. Bedanya apa? Bedanya itu ada di sini, bahwa kalau kita melakukan audit, itu artinya berarti kita membandingkan antara karakteristik organisasional, karakteristik yang dimiliki oleh organisasi itu, kita bandingkan dengan kriteria audit secara formal atau secara standar. Itu yang membedakan antara audit dengan review atau proses assessment lainnya. Maka di sini di poin yang kedua kemudian the choice of audit procedures and protocols that auditors will use reflects the type and purpose of audit and what is being audited. Jadi ketika prosedur audit atau protokol audit itu sudah dipilih oleh auditor, itu nanti akan mencerminkan tipe dan tujuan audit apa yang akan dicapai, serta apa yang akan diaudit oleh auditor. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang konsep perencanaan audit, itu juga kita bicara tentang perencanaan internal dan eksternal audit. Di sini yang pertama berkaitan dengan internal auditnya dulu. The reliance on internal auditors and resources means that audit managers responsible for assigning and overseeing personnel and audit performance can leverage knowledge about different auditor qualification and backgrounds to make sure its audit team includes the skills and ability necessary to successfully conduct the audit. Atau intinya dari slide ini adalah bahwa sebenarnya manajer audit itu bertanggung jawab dalam hal penentuan auditor internal. Karena akhirnya nanti dia akan tahu kira-kira membutuhkan internal auditor yang seperti apa, terutama berkaitan dengan kualifikasi dan background-nya. Kemudian kalau yang slide ini bicara tentang perencanaan untuk eksternal auditor, poin yang pertama adalah kalau terkait dengan perencanaan untuk eksternal auditor itu agak berbeda dibandingkan dengan perencanaan internal auditor tadi. Nanti silakan dibaca sendiri lebih detail ya dari bukunya Gens itu. Intinya organisasi itu memiliki fleksibilitas untuk memilih auditor eksternal mereka. Tetapi yang jadi pembeda adalah mereka bisa jadi tidak punya kesempatan atau hanya memiliki kesempatan yang kecil atau peran yang kecil dalam menentukan secara individual auditornya siapa. Jadi yang bisa mereka tentukan adalah kantor akuntannya itu siapa, tetapi mereka tidak bisa memilih auditornya siapa nanti. Sehingga kalau tadi yang internal auditor perusahaan bisa melihat kualitas auditor internal yang mereka butuhkan, kalau di sini ketika bicara tentang eksternal audit, karena mereka tidak punya kesempatan yang besar untuk memilih secara individual auditor eksternalnya, ya berarti mereka juga tidak bisa mengetahui secara pasti bagaimana kualitas auditor eksternal yang mereka butuhkan. Apakah nanti yang datang akan sesuai dengan yang mereka harapkan atau tidak. Itulah bedanya antara perencanaan terkait internal audit dan eksternal audit. Kemudian ini masih bicara tentang konteks external audit. External audit firms typically bring audit procedure, protocol, and tools to audit engagement, reflecting their own preferences or prior experience. Jadi ketika perusahaan itu akan meng-hire KAP, auditor eksternal, maka biasanya yang terjadi adalah kantor-kantor auditor eksternal, kantor akuntan publik itu ketika akan mengaudit perusahaan, mereka akan membawa sendiri prosedur yang sudah mereka miliki.
Karena biasanya kalau KAP kan sudah punya banyak pengalaman dalam mengaudit gitu ya. Nah, maka ketika mereka punya banyak pengalaman itulah berarti mereka juga akan membawa protokol, tools audit, prosedur dalam mengaudit itu yang akan mereka bawa ke perusahaan yang akan diaudit. Maka poin yang kedua berkaitan dengan pengumpulan data awal, ya berarti kalau bicara tentang eksternal auditor di sini disebutkan fokus kerjasama antara organisasi dengan auditor eksternal adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi seluruh informasi yang dibutuhkan oleh auditor. Informasi itu bisa dipenuhi pada saat terjadinya audit atau sebelum audit itu dilakukan. Tetapi intinya poin yang mau saya sampaikan adalah setiap organisasi harus bisa memastikan bahwa informasi-informasi yang nantinya dibutuhkan oleh auditor itu sudah tersedia. Nah, maka di sini kemudian di slide berikutnya disebutkan salah satu cara mengukur keberhasilan perencanaan audit eksternal adalah proporsi dari dokumentasi yang dibutuhkan oleh auditor seberapa banyak bisa disediakan oleh perusahaan pada saat awal aktivitas audit itu dilakukan. Maka di sini disebutkan proportion of documentation or other evidentiary information required by auditor. Jadi ketika kita bicara tentang perencanaan audit eksternal, yang namanya perencanaan itu berhasil adalah kalau perusahaan bisa menyediakan semua informasi yang nantinya akan dibutuhkan oleh auditor eksternal ketika mereka akan melakukan pekerjaan lapangan. Berikutnya, dari perencanaan masuk ke audit performance. Audit performance is the stage in the audit process in which audit team execute the plan. Jadi di sini intinya adalah yang namanya performa audit atau eksekusi audit itu berarti tahapan di mana tim audit itu akan mengeksekusi rencana audit yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Nah, maka kalau kita bicara tentang audit performance, terutama terkait dengan audit IT, biasanya yang dilakukan adalah misalnya pengujian dokumentasi dan informasi-informasi yang kontekstual yang tersedia terkait dengan subjek yang diaudit. Kemudian pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti itu bisa melalui observasi, wawancara, pengujian-pengujian, serta analisis dari bukti yang sudah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari pengendalian internal atau dari hal-hal yang lainnya. Audit performance itu bisa dibagi menjadi beberapa macam subaktivitas. Yang pertama di sini kita bicara tentang pengumpulan bukti audit. Poin pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah auditors rely on evidence collected from the organization to determine the extent to which element examined in the audit satisfy specified criteria. Jadi auditor itu sebenarnya sangat menggantungkan pekerjaan mereka terhadap pengumpulan bukti. Kenapa? Karena nanti dari pengumpulan bukti itulah auditor akan menentukan seberapa luas pengujian itu akan dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di awal sebelum audit itu dilakukan. Nah, kemudian poin kedua yang ada di sini, ini bicara tentang pembedaan antara informasi dan bukti. Jadi di sini dikatakan standar audit itu sebenarnya membedakan antara informasi yang disediakan oleh organisasi atau informasi yang dikumpulkan oleh auditor dengan bukti. Jadi informasi dan bukti itu beda. Bedanya apa? Di sini disebutkan the latter consisting of information that auditors are able to verify using methods appropriate for scope, objective, and criteria. Jadi bukti itu
lebih kepada segala sesuatu atau informasi yang dapat diverifikasi, dapat diuji oleh auditor. Itu yang namanya bukti. Nah, bagaimana cara mengumpulkan bukti? Di sini ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti. Yang pertama ini mereview dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua mewawancarai personel-personel kunci, bisa karyawan atau yang lainnya. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah mengobservasi aktivitas operasional. Jadi auditor melihat bagaimana aktivitas operasi itu dijalankan. Kemudian melakukan pengujian pengendalian, serta karena kita fokusnya ada pada IT auditing, maka bukti itu juga dapat diperoleh dengan cara memeriksa setting konfigurasi teknis dari komponen-komponen IT yang digunakan oleh perusahaan. Jadi ini adalah 5 aktivitas kunci yang dapat dilakukan auditor ketika mereka akan mengumpulkan bukti. Nah, ini ada di buku kalian juga, gambar 8.2. Intinya adalah auditor IT itu mengumpulkan bukti dari berbagai macam sumber. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Observation, documentation, testing, configuration. Dari kesemua ini nanti, dari kesemua sumber ini, kemudian akan menjadi bukti, kumpulan bukti. Bukti-bukti itu akan dianalisis, kemudian jadilah temuan audit. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan antara informasi dan bukti, seperti yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian masih bicara tentang performance audit. Setelah bukti itu dikumpulkan, maka harus dilakukan analisis. Maka poin pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kita diingatkan kembali, tujuan utama dari pengumpulan bukti adalah untuk memungkinkan auditor mengkorelasikan bukti-bukti yang mereka dapatkan, dikorelasikan dengan kriteria audit yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian dianalisis bukti-bukti itu untuk menentukan apakah kriteria itu terpenuhi atau tidak. Nah, bagaimana cara menganalisa bukti? Sebenarnya banyak sekali metode yang bisa dipakai, maka di sini diingatkan kembali. Practices for analyzing audit evidence encompass a broad range of methods. Ada banyak sekali metode yang dapat dilakukan oleh auditor kalau mereka mau menganalisa bukti audit. Terus gimana caranya? Ya berarti auditor harus memilih metode mana yang paling tepat, tergantung pada atau berdasarkan pada tipe pengujian pengendalian atau tipe audit dan tujuan audit serta sasaran yang telah mereka tentukan sebelumnya. Jadi hal-hal ini akan menentukan metode analisis buktinya seperti apa yang akan diambil oleh auditor. Nah, kemudian kalau auditor sudah menentukan metode analisisnya, maka di sini disebutkan bahwa auditor itu harus menjelaskan prosedur analitis yang mereka gunakan. Itu harus dijelaskan dalam kertas kerja pengauditan atau di dokumentasi yang lain. Kalau memang tidak bisa masuk ke situ, intinya harus ada penjelasan yang lengkap tentang prosedur apa yang mereka lakukan dalam proses audit. Nah, kalau yang di poin yang kedua ini lebih spesifik ya. Fokus IT audit itu kan biasanya terkait dengan karakteristik teknis nih, seperti misalnya konfigurasi sistem atau pengendalian, implementasi pengendalian. Maka bisa jadi nanti teknik analisis yang digunakan itu menggunakan metode pengujian secara otomatis. Nah, ini sebagai contoh metode analisis yang bisa digunakan atau dilakukan oleh seorang auditor. Nah, di tabel 8.2 sudah disebutkan di sana beberapa metode yang digunakan dan keterterapannya atau applicability-nya. Misalnya, metode pengujian itu berarti cocok untuk dokumentasi sistem,
kebijakan, standar, dan lain sebagainya. Kemudian kalau wawancara ya berarti yang diwawancara adalah misalnya karyawan yang ada kaitannya dengan sasaran audit yang sudah ditentukan, yang menjadi subjek audit, atau manajer kalau mau bicara tentang governance dan compliance atau kepatuhan, serta pihak ketiga misalnya customer dan lain sebagainya. Kemudian kalau metode observasi ini berarti bisa dilakukan untuk misalnya terkait apakah atau bagaimana cara kerja software dan hardware-nya. Jadi kalau auditor IT mau ngecek software dan hardware-nya itu bekerjanya baik atau tidak kan harus observasi. Kemudian bisa juga observasi untuk perilaku personel. Bagaimana karyawan itu bertindak atau berperilaku ketika melakukan aktivitas operasinya. Kemudian kalau pengujian, ini tadi sudah saya berikan contoh di slide sebelumnya, pengujian itu bisa dilakukan untuk misalnya terkait dengan komponen-komponen IT yang dipakai, atau perangkat keras, atau software, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa metode audit untuk menganalisa bukti yang bisa disesuaikan dengan apa yang sedang diaudit. Ini yang harus dipilih oleh auditor dan harus dijelaskan dengan lengkap apa yang mereka lakukan, metode mana yang mereka pakai, dan seterusnya. Kemudian setelah aktivitas audit itu dijalankan, masuk ke pelaporan. Jadi auditor melaporkan temuannya. Nah, di sini poin pertama adalah hasil dari temuan audit itu akan muncul dari pembandingan antara bukti dengan kriteria audit. Nanti akan terlihat hasilnya seperti apa. Nah, maka kemudian di bagian berikutnya, depending on the type of audit and its objective, reported findings may address all criteria or only those elements the auditors determine. Jadi tergantung dari jenis auditnya dan sasaran auditnya apa. Intinya adalah di poin yang kedua ini, temuan audit itu bisa terkait dengan semua kriteria yang sudah ditentukan atau hanya elemen-elemen tertentu. Misalnya terkait dengan defisiensi atau insufficiently dan lain sebagainya. Jadi temuan itu bisa mencerminkan seluruh kriteria, bisa juga hanya berfokus pada kriteria-kriteria tertentu saja. Nah, kemudian di sini kita diingatkan di slide ini, almost all audit methodologies emphasize the importance of reporting findings of weaknesses. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang temuan audit itu fokusnya lebih kepada ada kelemahan apa sih dari subjek audit, dari hal yang diaudit oleh auditor itu. Atau apakah ada ketidaksesuaian dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi itu isi dari atau pentingnya pelaporan audit itu sebenarnya di sana. Bicara tentang weaknesses atau kelemahan atau ketidaksesuaian yang mereka temukan, operasional perusahaan misalnya, disesuaikan dengan kriteria audit yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian audit report isinya apa saja? Ini sebenarnya sudah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu audit 1 atau audit 2, tetapi di sini kita diingatkan kembali. Kalau kita bicara tentang audit report itu sebenarnya ada beberapa informasi yang bisa dimunculkan di sana. Yang pertama adalah jelas rencana dulu, ya, tujuan dan sasarannya. Apa sih yang mau dicapai oleh auditor dalam melakukan audit itu? Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup audit. Yang ketiga, identifikasi klien yang diaudit itu siapa. Kemudian yang keempat, partisipan audit. Partisipan audit ini meliputi dua hal, yaitu auditornya siapa dan subjek auditnya siapa. Kemudian time frame-nya, kapan audit itu akan dilakukan atau dilaksanakan, itu dirinci juga di dalam laporan auditor, di dalam laporan audit ya. Jadi dimulai dari kapan, selesai kapan. Kemudian lokasinya, di mana audit itu akan dilakukan, termasuk fasilitas-fasilitas organisasi, atau kalau misalnya auditor itu bekerja di luar area dari organisasi, itu juga harus disebutkan tempatnya. Kemudian kriteria ini yang berkali-kali saya sebutkan, bahwa di awal harusnya auditor sudah menentukan kriteria apa yang mau mereka capai, maka kriteria-kriteria itu juga harus muncul dalam laporan audit.
Kemudian poin berikutnya adalah temuan audit dan bukti pendukung. Bukti pendukung ini sebenarnya fungsinya untuk memperkuat temuan-temuan mereka nantinya. Kemudian poin berikutnya yang masuk dalam informasi atau laporan audit adalah kesimpulan. Jadi setelah ada bukti, dianalisa kesimpulannya apa. Termasuk rekomendasi. Jadi misalnya auditor menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian internal nih. Ada poin-poin yang lemah. Nah, rekomendasinya gimana? Kemudian poin terakhir atau poin berikutnya adalah hasil audit results. Ya. Ini di sini disebutkan potentially including overall success or failure determination. Jadi apakah yang dilakukan oleh organisasi itu sudah sesuai dengan kriteria audit yang mereka tentukan atau tidak. Itu audit result atau hasil audit. Jadi di sini memang dibedakan antara conclusion audit dan audit result. Nah ini pembahasan berikutnya ya. Apa sih bedanya antara hasil audit atau temuan audit dengan conclusion? Bedanya adalah kalau temuan itu bicara tentang atau berkaitan tentang kriteria audit dan apakah yang diaudit itu, subjek auditnya itu memenuhi kriteria atau tidak, itu temuan. Sementara di sini kalau kesimpulan disebutkan di sana, conclusions are evidence and experience-based opinion. Jadi kalau kesimpulan itu berarti opini auditor. Maka ini kalian juga harus bisa memahami bedanya antara finding dengan conclusion. Kalau finding itu apakah yang terjadi di perusahaan itu sesuai dengan kriteria atau tidak, sementara kalau conclusion itu berarti opini auditor terkait dengan temuan. Bedanya itu. Semoga bisa dipahami ini ya, bedanya antara finding dan conclusion. Nah, kemudian masih bicara tentang pelaporan, bagaimana menggunakan informasi yang ada dalam audit report. Poin yang pertama di sini adalah pada bagian kesimpulan at the conclusion of audit process, pada bagian akhir dari proses audit, auditor harus akan memfinalisasi laporan audit mereka, kemudian disampaikan kepada organisasi yang diaudit. Siapa saja yang bisa dapat laporannya, siapa saja yang bisa menggunakan informasi itu, misalnya komite audit, serta manajemen perusahaan yang diaudit. Nah, kemudian setelah informasi itu disampaikan, langkah berikutnya atau aktivitas berikutnya adalah respond to audit result. Intinya perusahaan yang diaudit harus merespon setelah audit report itu disampaikan. Maka di sini di poin yang pertama disebutkan audit reports with findings and conclusions warranting corrective action. Jadi laporan audit itu biasanya nanti akan memunculkan saran aktivitas-aktivitas perbaikan apa atau pemantauan seperti apa atau follow up apa yang harus dilakukan oleh organisasi yang diaudit. Ini nanti yang akan direspon oleh organisasi terkait dengan audit result. Kemudian yang pembahasan terakhir dari bab ini bicara tentang metodologi dan siklus hidup proses audit. Di sini disebutkan bahwa semua tipe audit IT itu akan dilakukan lebih dari sekali. Artinya apa? Perusahaan itu akan berkali-kali mengalami yang namanya audit IT. Ya audit yang lain juga sama. Maka di sini ditekankan bahwa virtually all types of IT audits are conducted more than once in an organization. Maka kemudian di sini disebutkan bahwa berarti nantinya audit perusahaan yang diaudit itu akan mengalami repetisi atau pengulangan aktivitas audit IT ini. Maka kemudian Gans mengusulkan adanya konsep siklus hidup proses audit dengan metode tertentu yang disebut PDCA, Plan, Do, Check, Act.
Jadi kalau akan melakukan audit, maka ada 4 hal yang bisa dilakukan dalam metodologi ini, yaitu perencanaan, kemudian eksekusi, kemudian pemeriksaan, dan aktivitas follow up berikutnya. Sehingga nanti metodologi inilah yang akan selalu menjadi pegangan bagi perusahaan ketika akan menghadapi yang namanya audit, terutama audit IT. Kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan tentang IT audit processes atau proses yang terjadi dalam audit IT. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, maka kita akan diskusi secara live di belajar.usd. Terima kasih.